Gairah liar ayah mertua, bab 5. Kini kehamilanku menginjak bulan ketiga, di mana pada bulan ketiga ini bayi di dalam perutku sudah mulai peka terhadap sentuhan. Jadi aku bisa mulai mengelus perutku dan mengajak bayiku bicara. Di usia ketiga bulan kehamilanku ini, aku mendapat kabar dari suamiku. Saat kami makan malam. "Dik, aku punya kabar gembira," kata suamiku menatap ke arahku. "Kabar apa, Mas?" tanyaku penasaran. "Aku akan jadi pengawas, Dik," jawab suamiku sambil tersenyum ke arahku. "Serius, Mas?" tanyaku terkejut. "Iya, Dik," tegas suamiku. "Syukurlah, Mas. Aku senang mendengarnya," ujarku menatap ke arah suamiku yang sedang menyantap makan malam. "Tapi, Dik," suamiku menghentikan perkataannya. "Tapi apa, Mas?" balasku penasaran. "Tapi, aku dipindah keluar kota," ucap suamiku sambil melihat ke arahku dengan tatapan sayu. Saat aku mengobrol dengan suamiku, kemudian ibu mertuaku datang. "Ayahmu kemana?" tanya ibu mertuaku kepada kami. "Masih nonton TV, Bu," jawab suamiku. "Ayo makan," teriak ibuku memanggil ayah mertuaku. Tak lama kemudian ayah datang, kemudian kami berempat kumpul di meja makan. "Bu," katanya Mas Sugeng dipindah tugas, kataku membuka percakapan. "Dipindah tugas kemana?" tanya ibu mertuaku melihat ke arah suamiku. "Keluar kota, Bu," jawab suamiku dengan tegas. "Loh, kok jauh?" kata ibu mertuaku. "Iya, untuk sementara, Bu. Pabrik baru di luar kota butuh seorang pengawas, Sugeng yang dipilih, Bu," ujar suamiku menjelaskan kepada ibu mertuaku. "Berapa lama, Geng?" tanya ayah mertuaku. "3 bulan, Yah," jawab suamiku melihat ke arah ayah. "Lama ya, Mas," ujarku lirih. "Demi kesuksesan suamimu," kata ayah sambil memandangku penuh makna. Sepertinya ayah mertuaku senang sekali mendengar kabar kalau suamiku akan keluar kota selama 3 bulan. "Aku ikut ya, Mas," pintaku kepada suamiku. "Tidak usah, Nak. Kamu lagi hamil. Mending di sini saja. Ada ayah sama ibumu yang jaga kamu," ujar ayah melihat ke arahku dengan tatapan tajam. "Iya, kamu di sini saja, Dik," ucap suamiku melihat ke arahku. "Kamu harus jaga kesehatan kamu, Nak," timpal ibu mertuaku. Mendengar mereka melarangku ikut, aku hanya bisa diam tanpa kata. "Kapan berangkat, Nak?" tanya ibu kepada suamiku. "Besok lusa, Bu," jawab suamiku tegas. Perasaanku bercampur aduk. Bagaimana jadinya jika suamiku tidak ada di rumah? Saat ada suamiku saja ayah mertuaku sudah berani menggauliku. Bagaimana kalau suamiku tidak ada? Entahlah, aku pasrah saja dengan keadaan. Setelah kami selesai makan malam, kemudian aku membereskan piring di meja makan. Ibu mertuaku kembali ke tokonya, sedangkan ayah kembali menonton televisi. Pada malam harinya, sekitar pukul 21 malam. Seperti biasa, suamiku berpamitan kepadaku untuk nongkrong bersama teman-temannya. "Dik, aku ke teman-teman dulu ya. Sekalian aku mau pamitan sama teman-teman," kata suamiku. "Jangan lama-lama ya, Mas," pintaku. "Oke, siap, Dik," kata suamiku sembari pergi keluar rumah. Setelah suamiku pergi, aku ke dapur untuk mencuci piring. Tiba-tiba ayah mertuaku memanggilku. "Nak, Tuti." Ayah memanggilku yang masih beres-beres di dapur. Aku pun datang menghampiri beliau yang saat itu duduk di depan televisi. "Iya, Yah," kataku datang menghampirinya. "Sini duduk," ucap ayah melihat ke arahku yang berdiri di hadapannya. "Ada apa, Yah?" jawabku sambil duduk di samping ayah. "Kamu kenapa tadi minta ikut?" tanya ayah sembari menatapku. "Tuti pengen ikut saja, Yah," jawabku singkat. "Kamu tidak suka kita lebih bebas dari sebelumnya?"
Tanya ayah padaku. Bebas bagaimana? Yah? Ucapku bingung. Kalau suamimu di luar kota, kita kan lebih bebas berduaan. Ujar ayah menatap wajahku. Oh, iya terus, yah? Tanyaku sambil aku lihat wajah ayah. Loh, kok terus? Apa kamu sudah bosan sama ayah? Apa kamu sudah tidak sayang lagi sama ayah? Tanya ayah dengan tatapan tajam. Bukan begitu. Yah, Tuti pingin suasana baru, pingin tahu suasana kota besar. Yah, jawabku. Oh, masalah itu gampang. Nanti kita bisa main-main ke sana. Bagaimana? Tanya ayah sambil tersenyum manja kepadaku. Iya terserah. Ayah, ucapku pasrah. Tapi kamu tidak bosankan sama ayah? Tanya ayah sambil memegang tanganku. Aku menganggukkan kepalaku. Masih sayang? Tanya ayah lagi. Masih. Yah, jawabku dengan tegas. Bagaimana kalau kita sekarang ke kamar? Pinta ayah seraya senyum menggoda. Jangan. Yah, kalau terjadi apa-apa sama bayiku bagaimana? Seruku khawatir. Sampai kapan? Tanya ayah penasaran. Sampai bayiku lahir yah. Jawabku tersenyum kepada ayah. Aduh lama sekali, ujar ayah kecewa. Kalau suamimu sudah di luar kota, apa masih tidak mau? Tanya ayah penasaran. Lihat situasi dan kondisi. Yah, ucapku menatap wajah ayah. Oh begitu ya. Jadi malam ini libur dulu ya, ujar ayah kepadaku. Ayah ini ada-ada saja. Seperti sekolahan saja libur, candaku. Hahaha. Ayah mertuaku tertawa mendengar perkataanku. Iya sudah sana kamu tidur, kata ayah mertuaku. Iya, Tuti tidur dulu ya. Yah, ujarku. Ketika aku akan berdiri dari kursi, ayah menarik tanganku. Cium dulu, kata ayah sambil tersenyum. Ayah, ucapku sambil mencium pipi ayah dengan mesra. Ungkapan cinta itu buta benar adanya. Perasaan jatuh cinta terkadang bisa menutup mata dan perasan bahwa yang dicintainya selama ini adalah orang salah. Inilah yang terjadi padaku. Aku sudah dibutakan oleh cinta. Cinta kepada ayah mertuaku sendiri. Sampai waktunya tiba, suamiku akan berangkat. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Suamiku sudah bersiap-siap dengan membawa barang-barang seperlunya. Saat suamiku packing barang-barang yang akan dibawa, aku mengobrol dengannya di dalam kamar. Mas, panggilku lirih. Apa? Dik? Sahut suamiku. Hati-hati di sana ya. Jaga kesehatan, jangan selingkuh. Pesanku pada suamiku. Iya, pasti. Aku akan jaga selalu hati ini untuk kamu. Dik, ucap suamiku. Akhirnya, aku, ayah dan ibu mertuaku mengantar suamiku ke terminal menggunakan mobil ayah. Kurang lebih 20 menit perjalanan dari rumah sampai terminal. Setelah sampai di terminal, kebetulan bus yang menuju ke kota tujuan suamiku akan berangkat. Suamiku pun bergegas masuk ke dalam bus tersebut. Rasanya benar-benar tidak rela melepas kepergian suamiku. Berat sekali melepas kepergiannya. Karena aku terbiasa bertemu setiap hari. Tapi untuk 3 bulan ke depan aku tidak akan bertemu dia lagi. Aku harus sabar. Ini demi masa depanku dan anakku. Kalau bisa memilih, mana ada istri yang senang berpisah. Namun ada kalanya, tuntutan untuk dapat mengubah nasib, menyebabkan harus rela berpisah untuk sementara. Karena tugas seorang suami adalah mencari nafkah. Tepat pukul 9 pagi. Bus yang ditumpangi suamiku berangkat. Bus itu berjalan pelan keluar dari terminal. Suamiku memanggilku dari dalam bis. Dik. Sembari melambaikan tangannya, dan tersenyum ke arahku. Aku tersenyum lebar. Membalas lambaiannya dan menatapnya dalam-dalam, tidak terasa air mataku tumpah berderai. Ternyata, aku sesedih ini saat harus berpisah dengan suamiku. Semenjak suamiku pergi bertugas keluar kota, aku jadi sering galau, sedih dan murung di kamar. Karena aku sudah terbiasa bersama dengan suamiku, aku merasa kesepian dan kehilangan.
Aku harus terbiasa tanpa suamiku meski aku sangat merindukannya. Memang sulit, sebab aku sudah terbiasa dengannya. Tapi kini aku harus menerima kenyataan bahwa suamiku sudah berada di luar kota. Aku ingin menolak rindu yang datang kepadaku. Namun rindu itu datang dengan sendirinya dan tidak bisa aku tolak. Inilah kenyataan, aku tidak bisa lari dari kenyataan ini dan aku harus menghadapinya. Mungkin inilah jalan yang harus aku lalui. Semoga aku bisa melewatinya. Semoga hatiku sabar melewati hari-hari tanpa suamiku. Beruntung masih ada ayah mertuaku, aku merasa nyaman dengannya. Beliau sudah menjadi bagian dari hidupku. Menjadi pengganti suamiku saat suamiku tidak ada. Miris. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan perjalanan hidupku, yang merajut hubungan terlarang selama 1 tahun bersama ayah mertuaku. Kedekatanku dengan ayah mertuaku semakin hari semakin intensif, semenjak suamiku bertugas di luar kota. Ayah semakin tidak menjaga jarak denganku, beliau kerap membelikanku barang dan keperluan kosmetikku. Suatu ketika pada malam hari sekitar pukul 19, pada waktu itu ibu mertuaku ada di toko. Aku yang lagi tiduran sambil bermain ponselku, dikagetkan oleh kedatangan ayah mertuaku yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarku. Belum tidur? Tanya ayah sembari duduk di sampingku. Ayah. Belum? Yah. Jawabku sedikit kaget. Lagi apa? Tanya ayah penasaran sembari melihat ke arah ponselku. Ini lagi baca novel. Yah? Jawabku sambil memperlihatkan novel yang aku baca kepada ayah. Suka baca novel? Tanya ayah mertuaku. Suka sekali, yah. Hampir setiap malam Tuti baca. Jawabku sembari bangun dan duduk di samping ayah. Apa itu judulnya? Tanya ayah penasaran. Tentang perselingkuhan. Yah? Terangku dengan memperlihatkan novel yang aku baca kepada ayah. Wah, pasti seru itu ceritanya, ujarnya. Iya, yah. Ucapku dengan tegas. Dari judulnya memang seru. Ayah jadi penasaran ingin baca. Kata ayah penasaran. Ayo baca sama Tuti. Yah. Tapi jangan di sini. Gak enak kalau dilihat ibu. Ucapku kepada ayah. Oh iya, di kursi ruang tamu saja ya. Pinta ayah kemudian beranjak dari duduknya. Iya, yah. Jawabku singkat. Kami pun beranjak dari tempat tidur kemudian menuju ke ruang tamu. Setelah sampai di ruang tamu, aku pun membaca novel bersama ayah mertuaku. Aku dan ayah sangat serius sekali membacanya. Karena ceritanya yang bagus dan menarik, yang membuat aku dan ayah larut dalam alur ceritanya. Selesai membaca ayah mertuaku terdiam sejenak, beliau sepertinya menghayati isi dari cerita novel tersebut. Kenapa diam? Yah? Tanyaku kepada ayah. Ceritanya membuat hati ayah bergetar. Kata ayah sambil memandangku. Kok bisa? Yah? Tanyaku kepada ayah. Kamu tidak sadar kalau di dalam cerita itu, mirip dengan kisah kita, kata ayah menjelaskan. Iya, Tuti juga berpikir seperti itu, ujarku dengan menundukkan kepalaku. Apa kisah kita akan berakhir seperti itu juga? Tanya ayah dengan tatapan sayu ke arahku. Bersambung.